Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indahnya membangun mahlike rumah tangga pernikahan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah yang pertama, meyakini kebenaran pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, dan yang terakhir adalah menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah mampu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam dan mampu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Secara bahasa, menikah itu berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Kemudian secara syariat, nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, menikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan menikah. Apa itu tujuan menikah? Tujuan menikah antara lain memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, mendapatkan ketenangan hidup, membentengi akhlak, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keturunan yang solih dan menegakkan rumah tangga Islami. Dasarnya bisa kita simak di dalam Quran surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 21. Ketika ada undangan pernikahan, surat ini banyak dicantumkan di sana. Quran surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Yang selanjutnya tentang hukum menikah. Hukum menikah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, kadang juga menjadi mubah, bisa juga menjadi haram, dan terakhir hukum menikah bisa menjadi makruh. Hukum menikah bisa menjadi wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu secara fisik, mental, ekonomi maupun secara akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Yang selanjutnya, hukum menikah bisa menjadi sunnah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Yang selanjutnya, hukum menikah mubah, yaitu bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya, atau tidak memiliki syahwat sama sekali. Mubah juga bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari perbuatan haram. Hukum menikah bisa menjadi haram, yaitu bagi yang yakin dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya.
Terakhir, hukum menikah bisa menjadi makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah, tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzolimi hak-hak istri, dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita, dan tidak mengharapkan keturunan. Kemudian ada yang disebut dengan mahram, yaitu orang yang tidak boleh dinikahi. Mahram ini nanti ada mahram mu'abbad, yaitu wanita yang diharam dinikahi untuk selama-lamanya. Antara lain yaitu karena keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri, bekas menantu perempuan, atau bekas ibu tiri. Yang kedua adalah mahram ghair mu'abbad, yaitu mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Contohnya, saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Maka nanti mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi ini akan ada beberapa. Yang pertama ada karena keturunan. Antara lain yang tidak boleh dinikahi adalah ibu seterusnya ke atas, anak perempuan seterusnya ke bawah, saudara perempuan, baik itu kakak atau adik, bibi, yaitu saudara dari ibu, ataupun bibi saudara dari ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki ke bawah, dan anak perempuan dari saudara perempuan ke bawah. Kemudian yang selanjutnya, mahram yang tidak boleh dinikahi karena pernikahan. Mertua atau ibu istrinya, robibah atau anak tiri, istri ayah atau ibu tiri, wanita-wanita yang dinikahi oleh ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, kemudian menantu atau istri dari anaknya. Yang ketiga, wanita yang tidak boleh dinikahi karena persusuan antara lain ibu yang menyusui dan saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan. Terakhir, mahram yang tidak boleh dinikahi karena dikumpul atau dimadu, yaitu saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, dan keponakan perempuan dari istri. Rukun nikah. Rukun nikah adalah segala sesuatu yang harus ada dalam pernikahan. Jika salah satu tidak ada, maka hukum pernikahannya menjadi tidak sah. Rukun nikah antara lain ada calon suami, calon istri, kemudian wali, saksi, dan yang terakhir adalah ijab qabul. Syarat dari calon suami antara lain, yang pertama, bukan muhrim calon wanita. Yang kedua, orang yang dikehendaki dari calon istri. Yang ketiga, muayyam, identitasnya adalah jelas. Yang selanjutnya, syarat dari calon istri antara lain, bukan mahram dari calon suami, kemudian terbebas dari halangan nikah, antara lain masih dalam masa iddah ataupun masih berstatus sebagai istri orang lain. Yang selanjutnya, wali. Wali adalah bapak kandung mempelai wanita atau penerima wasiat atau kerabat dekat dan seterusnya sesuai dengan urutan asobah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita atau pimpinan setempat yang nanti akan menikahkan perempuan. Wali nikah syaratnya adalah orang yang dikehendaki, laki-laki, mahram si wanita, balik, bukan anak-anak, berakal, tidak gila, adil, atau tidak fasik, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, dan merdeka. Kemudian saksi ini nanti berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang yang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Kemudian sigot ijab qabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad menikah. Ijab adalah ucapan dari wali sebagai penyerahan kepada pihak laki-laki, kemudian qabul adalah ucapan dari calon suami sebagai penerimaan terhadap calon istri dari wali. Ada beberapa jenis pernikahan yang itu tidak sah,
dan juga dilarang oleh agama. Antara lain, yang pertama, pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik itu lama ataupun sebentar, atau dalam istilahnya kita kenal dengan nikah kontrak. Yang selanjutnya, pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan shigor, yaitu pernikahan dengan jalan barter atau saling menukar tanpa adanya pembelian mahar. Yang ketiga adalah pernikahan muhalil, yaitu pernikahan wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, kemudian wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki lain yang tujuannya adalah hanya untuk menghalalkan agar si wanita bisa dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Pernikahan yang tidak sah selanjutnya adalah pernikahan orang yang ikhram, baik itu ikhram ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah, serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, pernikahan yang tidak sah selanjutnya adalah pernikahan dalam masa iddah. Masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang sedang dalam masa iddah. Masa menunggu, baik itu karena perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Yang selanjutnya, pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan tanpa seizin dari walinya. Selanjutnya, pernikahan yang tidak sah lagi adalah pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab, sebagaimana nanti bisa dilihat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Yang terakhir, pernikahan yang tidak sah, tidak diperbolehkan lagi adalah menikahi mahram, baik itu mahram selamanya atau mahram karena pernikahan ataupun karena persusuan. Setelah pernikahan tentu akan ada hak dan kewajiban. Antara lain hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Mendidik dan merawat anak adalah kewajiban bersama antara suami istri. Kemudian, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami ataupun dari istri. Karena menikah bukan hanya menyatukan dua kepala, tetapi juga menyatukan dua keluarga. Setia dalam hubungan rumah tangga, dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Yang keempat, saling bantu-membantu antara keduanya. Dan yang kelima, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Adapun kewajiban suami antara lain menjadi pemimpin, memelihara, dan membimbing keluarga, baik itu lahir dan batin. Memberi nafkah, pakaian, sandang, pangan, tempat tinggal. Bergaul dengan istri secara ma'ruf atau dengan baik, tidak boleh kasar, tidak boleh egois, bertanggung jawab sesuai dengan perannya. Yang terakhir, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri. Adapun yang menjadi kewajiban dari istri antara lain, taat kepada perintah suami selama tidak bertentangan dengan perintah agama. Selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga, bersyukur atas nafkah yang diterima dari suami dan menggunakannya dengan baik. Dan yang terakhir adalah membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah hikmah pernikahan. Adapun hikmah dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, memelihara keturunan dan memperbanyak umat, mencegah masyarakat dari dekadensi moral, mencegah masyarakat dari penyakit seksual, melahirkan ketenangan jiwa, meniti jalan takwa, dan yang terakhir adalah memperkokoh dan memperluas persaudaraan.
Cukup sekian dari kami. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.